Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Kampung Aswaja akan menelusuri jejak-jejak makam para wali yang ada di Kabupaten Wonosobo, yang mana keberadaannya pernah hilang ditelan oleh zaman dan terlupakan oleh masyarakat selama beberapa dekade. Makam-makam tersebut kemudian diungkap kembali oleh tokoh NU, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Nah, makam mana sajakah yang pernah diungkap beliau dengan karomahnya di Kabupaten Wonosobo? Jangan di-skip, simak terus video ini sampai akhir. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab kita sapa dengan Gus Dur lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta tanggal 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Salah satu karomah beliau yang paling masyhur adalah menemukan makam tokoh besar kuno yang hampir tidak dikenali oleh masyarakat di sekitarnya. Meskipun tidak tercatat secara pasti, namun sepertinya hampir di setiap provinsi, bahkan di setiap kabupaten, khususnya di Pulau Jawa, beliau berhasil mengungkap kuburan kuno yang ternyata adalah tokoh besar di zamannya. Maka tak heran jika sebagian besar kalangan masyarakat memberi julukan kepada beliau dengan sebutan arkeolog makam. Nah, berikut adalah dua makam yang ditemukan oleh Gus Dur di Kabupaten Wonosobo. Makam yang pertama, makam wali pembawa Thorekoh pertama di Jawa. Makam pertama yang ditemukan oleh Gus Dur di Kabupaten Wonosobo adalah makam Syekh Abdullah Qutbuddin yang berada di tengah area persawahan dan campur dengan kuburan warga. Kurang lebih jaraknya 500 meter dari Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kisah penemuan makam ini diungkapkan oleh Sastro Al-Ngatawi, mantan asisten pribadi Gus Dur. Awalnya, keberadaan makam tokoh sufi ini tidak diketahui sama sekali karena berbaur dengan makam warga. Makam beliau ini berada persis di sebelah kiri pintu masuk dan berada di tengah-tengah akar yang bertonjolan dan berada di bawah pohon yang berumur sudah ratusan tahun. Makam ini sangat sederhana, tidak ada cungkup atau kijing mewah dan hanya merupakan gundukan tanah yang pinggir-pinggirnya diberi batu-batu. Selain itu, terdapat dua buah makam di sana yang berdampingan dengan batu nisan yang berukir huruf Arab. Di sekitarnya berserakan batu-batu tua berbentuk persegi panjang seperti bata. Dalam perjalanan menuju makam ini, Gus Dur beserta rombongan bertemu dengan seorang yang sudah tua. Dalam suasana malam yang masih sepi, mereka mengamati orang tua tersebut terus berjalan di tengah-tengah sawah. Dan tiba-tiba saja, ketika di tengah sawah itu, orang tua tersebut menghilang. Gus Dur pun berujar, "Ya, itu tadi Syekh Qutbuddin, dan di tengah-tengah sawah tadi itu adalah makamnya," katanya. Sejak dikunjungi Gus Dur, makam Syekh Abdullah Qutbuddin ini kemudian dibangun dan sekarang mulai ramai para peziarah. Makam yang kedua, makam wali di pelosok pegunungan dataran tinggi Dieng. Makam kedua yang ditemukan oleh Gus Dur di Kabupaten Wonosobo adalah makam Syekh Abdullah Silomanik yang berada di Desa Kalilembu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Komplek makam beliau berada di sebuah bangunan 3 lantai yang tinggi dan menjulang menempel pada lereng tebing. Cungkup utama yang menaungi makam beliau berada pada posisi yang paling tinggi dengan penyangga dari kayu-kayu yang besar dan ditutup dengan tirai berwarna putih nuansa hijau. Kiai Haji Akil Siroj, mantan ketua PBNU, pernah menceritakan bahwa Syekh Abdullah Silomanik pernah menjadi guru dari salah satu raja Jawa pada saat menyepi, yaitu Joko Tingkir.
Makam Syekh Abdullah Silomani ini menjadi ramai dan terkenal setelah mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Gus Dur berkunjung beberapa kali ke makam ini. Kemudian makam ini dipugar pada tahun 2000. Pada saat digali terdapat kain kafan dan jenazahnya masih utuh. Konon jenazah ini adalah jenazah para santri dari Syekh Abdullah Silomani. Nah, demikianlah beberapa makam wali besar yang ditemukan oleh Gus Dur. Semoga kita semua mendapat barokahnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.